Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita dari kelompok 9. Perkenalkan, nama saya Gustidia Susita Prameswari dengan NIM akhir 2002. Berikutnya teman saya. Saya Darel Bima Nusantara Perkasa dengan NIM 2524 1010 2013. Baik, perkenalkan nama saya Rona Sasabila Gita Pasya dengan NIM akhir 2056. Baik, di sini saya akan menjelaskan modul 3 yaitu Select. Select sendiri itu berfungsi untuk mengambil data dari tabel lain. Nah, di sini lanjut untuk yang A, 4A, yaitu tampilkan daftar semua supplier dari tabel supplier. Dan di sini kita disuruh untuk menampilkan tabel supplier, yaitu dengan menggunakan query select bintang from supplier. Dan untuk yang nomor 5 sama juga, yaitu memanggil data customer, yaitu select bintang from customer. Dan untuk output suppliernya sendiri seperti ini. Untuk output customer-nya sendiri seperti ini. Jadi memanggil tabel supplier dan customer. Untuk yang A. Untuk yang B yaitu select sebagian kolom. Nah, di sini untuk 3B, tampilkan ID produk, nama produk, harga, serta stok dari tabel produk. Nah, di sini kita perlu tahu ID produk, nama produk, harga, serta stok dan tabel produk itu, di tabel produk itu apa namanya. Jadi, kita pakai select bintang from products dulu untuk mencari tahu nama ID produknya, yaitu di sini ID produk itu produk ID, produk name, unit price, and unit in stock from products, dari tabel products. Begitu juga yang nomor 4, yaitu tabel supplier. Untuk outputnya sendiri, untuk yang produk seperti ini, dan untuk yang supplier seperti ini. Lanjut yang C, yaitu alias. Nah, 3C, tampilkan ID produk, nama produk, harga, serta stok semua barang dagangan dengan nama kolom, ID produk sesuai nama kolom asli, harga, stok barang dari tabel produk. Ini bersama dengan yang sebelumnya, yaitu yang B. Cuman di sini menggunakan S, yaitu dengan nama yang sebenarnya di tabel dan nama yang di soal. Jadi select product ID as ID product, product name, unit price as harga, unit in stock as stok barang from tabel products. Begitu juga dengan yang nomor 4, yaitu tampilkan ID supplier, nama perusahaan, asal negara, serta kontak person semua supplier dengan nama kolom sesuai nama asli. Dan untuk outputnya sendiri, untuk yang produk itu seperti ini, dan untuk yang supplier seperti ini. Lalu yang D, yaitu penggabungan kolom. Untuk 4D, yaitu tampilkan ID supplier, nama, serta alamat supplier dari tabel supplier. Alamat supplier terdiri atas address, city, dan country yang dipisahkan koma. Jadi nanti di alamat supplier itu terdiri atas address, city, dan country. Untuk query sendiri yaitu select supplier ID as ID supplier, company name as nama perusahaan. Nah, di sini untuk menggabungkan kolom kita memakai concat, yaitu concat address yang dipisahkan dengan spasi, yaitu menggunakan tanda petik 1. Lalu city, country dengan as alamat supplier from tabel supplier. Begitu juga dengan soal yang nomor 5, yaitu tampilkan nama lengkap dan alamat lengkap employee. Dari tabel employees, nama lengkap terdiri atas title, first name, dan last name yang dipisahkan spasi. Alamat lengkap terdiri atas address, city, dan country yang dipisahkan dengan koma. Jadi yang atas itu concat, title dipisahkan dengan spasi. Jadi habis di titik 1 itu di tengahnya itu dikasih spasi. As nama lengkap dengan yang concat address, city, country ini menggunakan koma, yaitu as alamat lengkap. Untuk outputnya sendiri, yang supplier seperti ini. Untuk yang nomor 4, yang nomor 5 seperti ini. Jadi nama lengkapnya gabung jadi 1 dan alamat lengkapnya juga gabung jadi 1. Untuk yang E, yaitu kolom bertipe tanggal. Yang nomor 4, modifikasilah kode E dengan mengubah format tanggal menjadi bulan, angka, hari angka, tahun angka per digit. Dan ini cara untuk
mengubah bulan, angka tahun sesuai dengan yang disuruh oleh soal, yaitu menggunakan to char now. Jadi select first name, last name, ini as nama lengkap. Jadi ini untuk menggabungkan antara first name dan last name-nya. Lalu birth date as tanggal lahir, to char now, (2) date. Nah ini yang diinginkan bulannya ada 2, angkanya ada 2, jadi pakai M ini bulan, DD ini hari, YY-nya ini tahun. Sekarang from employees. Begitu juga dengan yang soal nomor 5. Modifikasilah kode E dan mengubah format tanggal menjadi bulan, angka, hari, nama, tahun, angka 2 digit. Kalau perbedaan nomor 4 sama 5, yaitu bedanya di tahun. Sama di harinya. Harinya diminta nama atau kalimat ya. Jadi to char now, date, day, YY. Itu untuk outputnya sendiri seperti ini. Nih, jadi tanggalnya tuh berubah menjadi 11/11/2025. Dan untuk yang ke nomor 5 yaitu 11 Tuesday 2025. Lanjut yang F yaitu ada selisih tanggal. Nah, nomor 4, tampilkan ID pegawai, tanggal lahir, tanggal mulai kerja, serta usia pada saat masuk perusahaan. Nah, untuk mencari selisih tanggalnya menggunakan extract. Jadi, select employee ID as ID pegawai, birth date as tanggal lahir, hire date as tanggal mulai kerja, age, hire date, birth date-nya itu saat usia, saat masuknya. Jadi, tanggal mulai kerja dikurangi tanggal lahirnya. Terus untuk mencari usianya yaitu menggunakan extract year from age, her date, birth date as usia tahun, dan extract month from age, her date, birth date as usia bulan. Jadi menggunakan extract years from age itu untuk mencari selisih tanggal. Begitu juga yang nomor 5, tampilkan ID pegawai, tanggal mulai kerja, tanggal sekarang, serta masa kerja sampai saat ini. Jadi menggunakan age now kalau yang nomor 5. Untuk perbedaannya itu. Dan untuk outputnya sendiri yaitu seperti ini. Jadi usia saat masuk 43 years, 4 month, 24 hari. Dan usia tahunnya ini, usia bulannya ini. Jadi langsung otomatis terkurang, maksudnya dikurang gitu. Dan ini untuk pegawainya. Lanjut untuk yang G, yaitu perhitungan antar kolom pada satu baris. Tampilkan nilai order ID, quantity, unit price, serta nilai quantity, unit price dari tabel order details. Nah, untuk menghitung antar kolom pada satu baris yaitu menggunakan quantity as jumlah. Menggunakan from order details-nya. Jadi select order ID as ID order, quantity as jumlah, unit price as harga satuan, quantity bintang unit price as nilai total. Jadi untuk menjumlah, jadi yang bintang ini untuk menjumlah atau mengkalikan from order details. Begitu juga dengan yang nomor 4. Tampilkan ID produk, harga per unit, jumlah yang sedang dipesan, serta nilai barang yang sedang dipesan dari tabel products. Dan untuk outputnya sendiri seperti ini nih. Untuk nilai totalnya udah langsung terhitung. Jadi jumlah dikali harga satuan dari tadi ya quantity kali unit price as nilai totalnya itu. Dan untuk yang nomor 5 seperti ini. Oke, yang H, order by. Yaitu nomor 5, tampilkan semua nama produk dan jumlah yang diorder. Ditampilkan berdasarkan produk yang paling sedikit diorder. Lalu yang ke-6, tampilkan last name, first name, dan lama bekerja di employee tersebut berdasarkan garis depan nama belakang paling besar. Jadi untuk aksi ini menampilkan semua produk dari yang paling sedikit diorder. Nah, kalau Dex itu mengurutkan berdasarkan huruf depan nama belakang terbesar ke yang terkecil. Itu untuk order by. Dan untuk query-nya sendiri, select product name, sum quantity as total di order from order details,
join products or order detail, the product ID, dan itu sebagainya. Menggunakan X, menampilkan semua produk dari yang paling sedikit di order. Begitu juga yang nomor 6. Dan outputnya sendiri seperti ini. Jadi mengurutkan dari yang terkecil ke yang terbesar. Kalau yang DEX dari yang terbesar ke yang terkecil. Lalu yang I ada sorting 2 kolom, yaitu yang pertama jalankan ketiga query pada tabel B dan jelaskan hasil serta perbedaannya. Ini yang nomor 2 maaf ya. Tampilkan nama produk, harga, dan harga yang telah diberikan diskon 25%. Tampilkan berdasarkan nama produk dengan harga real yang paling mahal. Jadi di sini kita disuruh menghitung 25% dan disuruh mengurutkan dari nama produk dari yang terkecil hingga yang paling mahal. Itu menggunakan X. Nih, berdasarkan nama produk dan unit price-nya dari yang paling mahal berarti menggunakan DEX. Lalu saya produk name, unit price bintang kali 0,75 as harga diskon from products order by product name X unit price DEX. Jadi untuk outputnya sendiri seperti ini. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Salsabila. Terima kasih. Oke, baik. Selanjutnya ada modul 4, ini where. Bisa lanjut ke soalnya. Untuk yang pertama itu yang A, ada where, column string, dan numerik. Untuk soal nomor 6A itu tampilkan customer yang berasal dari Brazil. Nah, jadi pertama itu kita pakai select bintang from dari tabel customer, di mana kita cari yang kita pakai where buat nyari country-nya yang sama dengan Brazil. Nah, itu pakai country sama dengan pakai string Brazil buat nyari dia itu yang country-nya dari Brazil dan dari tabel customer, dan itu ada outputnya. Jadi yang keluar nanti itu nama-nama customer yang berasal dari Brazil gitu. Next. Nah, untuk yang 7A itu tampilkan produk yang tidak diproduksi lagi. Nah, di sini ada select bintang from product, cari yang dari tabel produk, terus pakai where buat nyari, misalnya ini kan tidak diproduksi lagi, berarti cari yang itunya discontinue, yang sama dengan 1, karena dia tuh bolehan, pakai bolehan, jadi dia pakai yang true, yang tidak diproduksi lagi. Jadi ntar keluarnya itu tabel dari produk, di mana yang discontinue itu 1 semua gitu. Next. Untuk yang 8A, tampilkan ID, nama perusahaan, alamat lengkap perusahaan yang berasal dari luar Kanada. Jadi kita ngambil employee ID, terus title, address from tabel employees. Jadi yang ditampilkan itu cuma employee ID-nya, title, nama perusahaannya, sama alamat perusahaannya itu address, di mana country-nya di luar Kanada. Jadi kita pakai kayak tanda seperti itu buat menentukan yang kecuali Kanada pokoknya. Nah, jadi nanti yang keluar tuh tabel-tabel dari employees yang asalnya itu country-nya di luar Kanada gitu. Next. Nah, nanti ada bab kedua itu yang B, yang wildcard dan left. Next. Nah, untuk yang 6B itu tampilkan suppliers yang nama perusahaannya mengandung kata LTD. Jadi kita ngeluarin outputnya itu cari nama-nama perusahaan dari suppliers yang ada kata LTD-nya. Nah, jadi kita pakai select bintang from suppliers, yaitu berarti ngambil tabel dari tabel suppliers, di mana company name-nya itu pakai I like, di mana I like ini yang dia cuma munculin kata-kata yang ada LTD-nya. Ya, maksudnya ada kata LTD-nya dan pakai kayak itu, maksudnya dia nggak peduli LTD-nya ada di akhir atau di awal kata, tapi yang penting itu ada LTD-nya, itu pakai I like, biar kayak misalnya LTD-nya itu nggak peduli dia kecil atau besar katanya, hurufnya, jadi pakai I like. Terus itu ntar outputnya itu bakal keluar yang company name yang ada nama LTD-nya gitu. Next. Nah, 7B itu tampilkan employee yang huruf pertama first name-nya lebih kecil
huruf pertama last name-nya. Nah, kita pakai left di sini. Jadi itu pakai select bintang from employees dulu, di mana kita pakai where left. Nah, left itu sebelah kiri gitu. Jadi misal first name, nah itu first name-nya itu ngambil itu first name, 1, berarti first name itu ngambil huruf yang pertama dari sebelah kiri. Itu lebih kecil sebelah kiri. Jadi ntar munculnya itu huruf pertama dari first name-nya itu lebih kecil dari huruf pertama dari last name-nya. Jadi ntar outputnya itu bakal seperti itu. Itu. Next. Ini ada yang soal 8B, itu tampilkan suppliers yang huruf depan company name dan kontak name-nya sama. Jadi kita pakai select from suppliers, berarti ngambil dari tabel suppliers, di mana huruf depannya berarti kan ngambil kata pertamanya. Terus berarti itu left company name, 1 itu pakai sama dengan left contact name sama dengan 1, berarti itu artinya huruf pertama dari company name yang di sebelah kiri itu sama dengan huruf pertama dari contact name yang ada di sebelah kiri. Jadi misalnya tuh kayak M sama M, dan itu yang sama tuh ya M sama M. Jadi keluarnya outputnya kayak gitu. Next. Ini ada tipe yang C, itu where kolom bertipe tanggal. Next ke soalnya. Nah, ini ada 4C, tampilkan employees yang masuk perusahaan setelah 10 Desember 1992. Nah, kita ngambil select bintang from employees dulu, di mana itu pakai tuchar. Jadi tuchar tuh fungsinya buat kayak ngubah dari si tanggalnya itu. Jadi pakai hire date. Jadi hire date itu tanggal masuk perusahaannya kan. Nah, itu diubah dulu pakai ini. Tuchar tuh kayak cuma ubah dari tipe datanya gitu. Nah, itu pakai date. Nah, itu pakai DD MM YY karena yang diminta itu setelah 10 Desember 1992. Nah, itu dijadiin date yang lebih dari 10/12/1992. Nah, nanti keluarnya itu nama-nama employees yang masuk perusahaan setelah 10 Desember 1992. Next. Nah, di soal 5C itu tampilkan orders yang jangka waktu antara pemesanan dan pengirimannya lebih dari 10 hari. Nah, kita pakai select dulu, pakai misal itu yang ditampilkan kan maunya yang order date sama ship date. Jadi order waktu pemesanannya. Terus ship date itu waktu pengirimannya, dan itu ngambil dari tabel orders. Habis gitu kita pakai where, di mana ekstrak ini fungsi di dalamnya nanti misalnya mau outputnya tuh mau seperti apa, misalnya kan nanti dikurangi karena lebih dari bedanya 10 hari. Terus itu ngambil dari extract day from, berarti nanti dia ngambil yang cuma perbedaan harinya aja. Nah, pakai age itu buat kayak fungsi ngekurangin gitu. Ngekurangin dari ship date sama order date, yang itu artinya nanti berarti ngambil age itu ngurangin dulu ship date sama order date-nya. Habis gitu, extract day from itu berarti nanti dia ngambil cuma yang penghitungan tanggalnya aja. Dan itu lebih dari 10, berarti nanti perbedaan yang outputnya itu nanti ngambil yang lebih dari 10 hari gitu. Jadi outputnya itu kayak order date sama ship date. Itu bedanya yang pertama itu ordernya 1996 bulan 7 tanggal 4. Nah, ship date-nya itu 1996 bulan 7 tanggal 16, dan itu perbedaannya kan lebih dari 10 hari. Jadi kayak gitu. Outputnya. Next. Nah, ini ada yang bagian D or untuk soalnya. Next. Maaf, ini kayaknya nge-lag. Nah, ini ada 4D.
itu tampilkan produk yang discontinue atau yang stoknya itu kosong, stoknya itu 0. Nah ini itu pakai select bintang from product, berarti ngambil dari tabel produk. Setelah itu nge-werit di mana discontinue itu sama dengan 1 atau units in stocknya itu sama dengan 0. Jadi dia outputnya itu bakal nampilin yang discontinue itu 1 atau unit in stocknya itu 0. Berarti gak harus ada dua-duanya, tapi salah satu yang terpenuhi itu bakal muncul. Kayak misal itu nanti diskonnya itu bakal muncul 01 semua kan, tapi yang units in stocknya itu meskipun dia enggak 0, dia tetap muncul. Kayak misalnya ada yang kayak 7 berapa itu nanti, tapi karena dia discontinue-nya itu 1, dia bakal muncul juga meskipun units in stocknya itu enggak 0 karena dia OR. Next. Bagian 5, soal nomor 5D itu, tampilkan produk yang reorder levelnya itu kurang dari 10 atau yang stoknya lebih dari 100. Jadi kita nge-select bintang from products, di mana aware-nya itu kita ngambil kayak reorder levelnya itu kurang dari 10 atau units in stocknya itu lebih dari 100. Jadi meskipun outputnya itu bakal munculin di dua kondisi itu, meskipun reordernya itu nggak kurang dari 10, tapi misal unit stoknya itu lebih dari 100, dia bakal tetap muncul juga. Dan begitu pun sebaliknya, misal unit in stocknya itu nggak lebih dari 100, tapi reordernya itu kurang dari 10, dia juga bakal muncul, karena dia pakai OR. Nah, ini kayak di contohnya, meskipun dia nggak kurang dari, misalnya unit in stocknya itu lebih dari 100, tapi dia reordernya itu nggak kurang dari 10, kayak itu tuh yang nomor 3. Nah itu bisa. Terus abis gitu yang misal reorder levelnya itu kurang dari 10, tuh kan ada reordernya itu 0. Nah units in stocknya itu dia meskipun nggak lebih dari 100, dia tetap muncul. Next. Oke, ini ada yang 6D, tampilkan nama, masa kerja, serta usia employee yang bekerja lebih dari 35 tahun atau yang usianya lebih dari 60. Jadi kita pakai select itu first name, terus pakai kayak itu tuh cara ngegabungin aja sih first name sama last name ya. Itu caranya pakai kayak gitu, kayak ada garis-garis terus ada kayak stringnya gitu. Nah itu tuh di antara stringnya itu ada spasinya. Jadi ntar antara gabungan first name sama last name itu ntar di lengkap. Habis gitu itu ada ngambil hire date, itu tuh masa kerjanya serta usianya itu yaitu birth dates from employees, dimana kita pakai where itu extract year from, berarti dia ngambil ntar perhitungan tahunnya. Nah age itu untuk perhitungan kayak pengurangannya gitu, diambil dari sekarang sama hire date yang lebih dari 35. Itu dimana dia bakal ngurangin tahun sekarang dan tahun dari hire date-nya itu. Terus nanti dia itu yang lebih dari 35 diambil dari extract year from, berarti yang diambil itu penghitungan tahunnya aja. Atau itu pakai extract year from juga, pakai age, now, birth date yang lebih dari 60. Berarti ntar penghitungan dari yang tahun sekarang sama yang di tahun di birth date-nya itu yang lebih dari 60. Abis gitu di extract year from, itu berarti ntar ngambilnya penghitungan si tahunnya aja. Gitu. Boleh next. Nah, ini ada yang soal nomor 7D. Tampilkan employee yang tinggal di London, Seattle, atau Tacoma. Gunakan in. Nah, kita caranya itu pakai select bintang from employees, di mana pakai where, city, in London, Seattle, and Tacoma. Nah, berarti itu kalau misalnya pakai in, dia tuh cuma ngambil data-data yang sesuai sama yang kita perintahkan. Nah, itu ngambil data-data yang kotanya ada di London, Seattle, sama Tacoma. Jadi ntar yang muncul itu cuma bagian city yang ada di data-data kita masukin dari tabel employees gitu. Next. Nah, ini ada yang E atau N. Bagian N, bab N. Next.
Nah, ini ada soal 5E, yaitu tampilkan orders yang terjadi setelah 25 Desember 1996 yang harus dikapalkan paling lambat 20 hari setelah order. Berarti dia ngambil yang harus dikapalkan itu 20 hari setelah tanggal 25 Desember 1996. Setelah itu kita pakai select bintang from orders, berarti ngambil dari tabel orders, terus pakai where to chart itu cuma ngubah kayak misalnya tuh awalnya kan di tabelnya itu kan dari tahunnya dulu, tahun, bulan sama tanggal, tapi yang kita masukin itu nanti itu dari tanggal dulu, bulan sama tahun. Jadi pakai to chart yaitu order date-nya itu di karena order date itu tipe datanya date, nah berarti ntar diubah jadi DDMM YY. Begitu diubah lagi pakai ke date. Nah, itu yang diambil buat nyari data yang dari 25 tanggal 25 bulan 12 1996 dan ngambil ekstrak sama order date yang lebih dari 20 hari. Terus yang diambil ekstrak day from, berarti yang diambil setelah penghitungannya hari aja. Nah, karena dia pakai N, berarti dua-duanya kondisinya ini yang setelah 25 Desember dan paling lambat dikapalkan setelah 20 hari setelah order, dia bakal ditampilin. Jadi kalau misalnya salah satunya nggak terpenuhi, dia nggak bakal muncul dan harus terpenuhi dua-duanya gitu. Outputnya itu kayak gini. Next. Nah, ini ada yang 6E ya. 6E. Nah, yaitu tampilkan produk discontinue yang stoknya masih lebih dari 0. Nah, berarti kita harus ada yang produknya itu dari discontinue sama unit in stocknya itu lebih dari 0. Nah, kita pakai select from product, berarti ngambil dari tabel produk. Habis gitu pakai where discontinue itu sama dengan 1 dan unit in stocknya itu lebih dari 0. Jadi kalau misalnya discontinue itu meskipun diskontingnya itu 1, tapi unit in stocknya itu kurang dari 0, dia nggak bakal muncul. Begitupun sebaliknya, misal unit in stocknya itu lebih dari 0, tapi diskontingnya itu 0, dia nggak bakal muncul. Jadi harus diskontingnya 1 atau unit diskontingnya 1 dan unit in stocknya itu lebih dari 0 yang bakal dimunculin data-datanya gitu. Kayak di outputnya ini. Oke, next. Itu ada 7E, itu tampilkan produk yang ID-nya genap dan harganya di atas $5. Nah, ini pakai select from products, di mana kita nyari yang produk ID-nya itu kan genap, berarti produk ID-nya itu bisa dibagi 2. Pakai produk ID modulo 2 itu sama dengan 0, berarti ID dari produk ID kalau misalnya dibagi 2 itu sama dengan 0 karena mau munculin yang genap aja. Habis gitu pakai N karena mau munculin dua kondisi ini. Pakai unit price yang lebih dari 5. Nah, nanti yang muncul itu adalah ID genap dan unit price-nya yang lebih dari $5 seperti yang ada di output-nya ini. Next. Nah, ini yang 8E itu tampilkan produk yang harganya antara $5 sampai $10. Itu disuruh gunakan between. Nah, jadi kita pakai select bintang from product, berarti ngambil dari tabel produk, di mana pakai where unit price between 5 dan 10. Berarti di antara unit price-nya itu di antara 5 dan 10. Nah, nanti yang bakal muncul itu adalah unit price-nya yang ada di range 5 sampai 10 seperti yang ada di output. Next. Nah, ini pakai F gabungan N dan OR. Next. Nah, untuk 4F itu tambahkan orders yang terjadi setelah 25 Desember 1996 yang harus dikapalkan 20-30 hari setelah pemesanan. Jadi kita pakai select bintang from orders, berarti ngambil dari tabel orders, di mana kita pakai chart lagi buat ngubah kayak susunan datanya gitu, yang dimana itu ngambil order date yang lebih dari 25 Desember 1996 dan yang misalnya dikapalkannya berarti dari required date sama order date itu di antara 20 dan 30. Itu pakai ekstrak buat ya itu ngambil harinya aja. Nah, berarti nanti outputnya itu kayak di tabel itu. Jadi ntar yang keluar itu data-data order date yang setelah tanggal 25 Desember 1996 dan order yang harus dikapalkan 20-30 hari setelah pemesanan, karena kita pakai between 20 dan 30, berarti yang diambil itu adalah
range dari si pengurangan hari itu. Nanti yang keluar adalah seperti yang ada di outputnya itu. Next. Nah, ini 5F, yaitu tampilkan orders yang harus dikirim ke Brazil atau Italia pada tanggal 25 Desember 1996 sampai 25 Desember 1997. Jadi kita pakai select bintang from orders, berarti ngambil dari tabel orders, begitu pakai where, di mana ship country-nya itu kita pakai yang ada di Brazil dan Italia. Berarti pakai in Brazil Italia. Berarti kita ngambil ship country-nya itu yang ada di data Italia sama Brazil. Dan yang mana ship date-nya itu antara 25 Desember sampai 25 Desember 1996 dan 25 Desember 1997. Berarti nanti ya outputnya itu bakal keluar country yang bakal dikirim ke barang-barang bakal dikirim ke Brazil dan Italia, dan barang-barang yang dikirim dalam range tahun segitu. Jadi kalau misalnya salah satunya nggak terpenuhi, dia nggak bakal muncul. Tapi kalau misalnya dua-duanya terpenuhi, dia bakal muncul. Gitu. Karena dia pakai N. Next. Nah, 6F itu tampilkan employee dari Seattle atau New York yang berusia 50 sampai 60 tahun. Berarti pakai select bintang from employees, di mana pakai where, yaitu city-nya itu Seattle or city itu New York. Pakai sama dengan, karena di tabelnya itu udah pakai kata huruf besar di awal hurufnya itu S, itu kan huruf besar, sama kayak N itu huruf besar, jadi pakai sama dengan tuh nggak apa-apa. Pakai city sama dengan Seattle, berarti dia sudah sesuai lah sama datanya gitu. Habis gitu pakai N, extract year from, age, now, birth dates between 50 dan 60. Nah itu berarti ngambil penghitungan dari age yang tahun sekarang dengan birth date-nya yang bakal dihitung yang di antara range 50 dan 60, dan pakai extract year, berarti yang diambil nanti penghitungan si tanggalnya aja. Pakai penghitungan si tahunnya aja, karena ya. Oke, next. Nanti outputnya bakal kayak gitu. Itu gak ada karena pada tabel ada yang di antara 50 dan 60 gitu. Untuk modul 5 bakal dijelaskan oleh teman saya. Oke, baik. Selanjutnya adalah pembahasan modul 5. Ya, jadi di modul 5 ini kita ada 4 bab. Jadi langsung yang pertama itu adalah bab A. Nah, di sini bab A itu untuk nomor 6 adalah tampilkan nama-nama produk, harga, serta nama kategori barangnya terurut berdasar nama kategorinya. Nah, jadi di sini sudah ada ya gitu, kita fungsinya yaitu select b.product name, b.unit price, k.category name. Nah, jadi di sini kita itu artinya ngambil tabel ya dari product name, dari unit price, sama juga dari kategori name karena yang diminta itu. Nah, terus from products B. Jadi itu dari produk B itu di situ kita ya ngambil dari tabel products gitu. Nah, dijoinkan ke kategori k on B kategori underscore ID sama dengan k.kategori underscore ID. Nah, maksud dari on sendiri itu apa? Nah, on ini adalah sebuah kayak sejenis kriteria gitulah pokoknya. Gampangnya itu kriteria yang dimana kategori ID sama dengan b.kategori ID sama dengan k.kategori ID. Nah, order by-nya karena yang diminta ini terurut berdasar nama kategorinya, jadi di sini kita itu ngambil ascended. AASC itu artinya ascended, yang dimana ascended itu bisa dibaca dari yang terkecil ke terbesar. Kalau dalam huruf itu bisa dari A ke Z. Nah, itu artinya ascended. Nah, buat outputnya sendiri itu ada di sebelah kanan, yaitu ada product name, ada unit price, sama kategori name. Nah, itu adalah hasil akhir dari kita menggabungkan tabel gitu.
Nah, sebentar. Oke, lanjut. Nomor 7 adalah tampilkan nama perusahaan, customer, ID transaksi pembelian yang pernah dilakukan, serta tanggal pembelian terurut berdasarkan nama perusahaan. Ini ya juga nggak jauh beda sih dari yang sebelumnya. Jadi di sini kita bisa select c.company name as nama perusahaan, o.order ID as ID pesanan, o.order date as tanggal pesanan. Nah, jadi kalau S ini apa? Ya sebelumnya sudah sering dijelasin kalau S itu ibaratnya adalah alias. Jadi kayak yang awalnya adalah company name, kita itu ubah namanya jadi nama perusahaan. Untuk yang order ID kita ubah namanya jadi ID pesanan. Untuk yang order date kita ubah jadi tanggal pesanan. Nah, kalau yang from ini jadi kita select dari dari tabel order, kita joinkan dengan tabel customers. Nah, dengan on itu kriterianya o.customer ID sama dengan c.customer ID. Nah, terus order by itu karena tadi lagi-lagi kita diminta diurutkan berdasar nama perusahaannya. Jadi di sini ya kita ascended based on company name. Jadi ya c.company name asc titik koma. Nah, seperti itu, guys. Lanjut ke nomor 8. Nomor 8 adalah tampilkan ID orders, tanggal order, serta ID barang yang dibeli pada order tersebut. Nah, jadi kita diminta menampilkan ID order lah, itulah ya. Jadi langsung select o.order ID as ID pesanan, o.order date as tanggal pesanan, od.product ID as ID barang. Jadi yang kayak od itu sebenarnya variasi sih, guys. Kalian mau ngisi apapun itu bebas. Itu ibaratnya kalau di codingan itu kayak variabel gitu. Jadi sebenarnya kalian bebas, yang pokoknya kalian itu ya kalian rasa gampang dan gampang diingat gitulah. Nah, jadi langsung setelah itu kita lanjut from orders kita joinkan dengan order details od on dengan kriteria o.order ID sama dengan od.order ID. Nah, itu order ID order by dilakukan oleh order ID. Nah, nanti untuk hasilnya adalah seperti di kanan itu ya. Ada nanti munculnya ID pesanan, tanggal pesanan, dan juga ID barang. Seperti itu. Oke, lanjut. Nah, kita setelah membahas yang bab A, kita akan lanjut ke bab B. Nah, bab B sendiri itu membahas tentang select lebih dari 2 tabel. Nah, di sini jadi kita nomor 4 ini adalah menampilkan ID order, tanggal order, nama barang, serta harga barang yang terjual. Nah, jadi di sini itu kita select o.order ID, o.order date, p.product name as nama barang, od.unit price as harga barang. Nah, seperti itu. Terus kita from dari order O, kita joinkan dengan order details OD dengan kriteria o.order ID sama dengan od.order ID. Kita joinkan lagi karena ini berbeda dengan yang sebelumnya. Ini kan kalau yang sebelumnya itu adalah select 2 tabel. Kalau ini select lebih dari 2 tabel. Nah, jadi di sini kita joinnya itu 2 kali, guys, karena lebih dari 2. Jadi ini joinnya mau sampai berkali-kali bisa. Jadi selanjutnya join products P on od.product ID sama dengan p.product ID. Order by-nya ya dilakukan oleh o.order ID, dan untuk outputnya nanti ada di sebelah kanan ini ya. Jadi ada order ID, ada order date, ada product name yang awal sudah diubah jadi nama barang, dan ada unit price yang diubah namanya jadi harga barang, seperti itu. Oke, lanjut lagi. Nah, bab B nomor 5 adalah tampilkan nama lengkap employee beserta nama teritori tempat employee tersebut bertugas. Nah, jadi karena di sini adalah perintahnya tampilkan nama lengkap. Nah, FYI untuk kalian yang belum tahu, jadi kita ini di sini pakai namanya database Northwind harusnya
wine lah, karena bahasa Inggrisnya angin itu wine bukan wind ya guys. Nah jadi di sini di Northwind sendiri itu untuk nama custom apa sih, nama lah, nama orang gitu, itu dipisah. Jadi ada kayak nama cuma anggaplah ya Sugeng, nama pendeknya Sugeng Bahari. Nanti itu nama awalnya Sugeng, nama akhirnya Bahari nanti. Nah, di sini kita itu diminta menggabungkan dua nama tersebut ya dengan cara apa? Nah, ini caranya. Ada di select first name, terus itu kayak garis-garis dua itu ya aku nggak tahu nama apa sih nama simbolnya itu apa, yang jelas ada di keyboard. Di keyboard itu di bawahnya huruf plus sama dengan backspace di dekat-dekat situ itu ada. Jadi itu bukan simbol anomali ya teman-teman. Nah itu setelah kita kasih dua garis itu, kita bisa petik satu. Terus itu setelah petik satu yang pertama di situ tuh ada spasi. Karena untuk apa? Nah jadi kenapa kita kasih spasi? Nah fungsinya itu ada untuk memberikan spasi terhadap nama. Jadi kan itu ada first name spasi last name. Nah itu kalau kita di antara petiknya itu nggak ada koma, jadi nanti ibaratnya nama Sugeng Bahari itu akan Sugeng Bahari, jadi nggak Sugeng Sugeng spasi Bahari, nggak bakal, jadi bakal nyambung gitu. Nah jadi setelah kita first name garis-garis petik satu spasi petik satu garis-garis last name S nama lengkap, itu ya kita pakai setelah kita gabungkan kita langsung S nama lengkap gitu. Selanjutnya adalah t.territory underscore territory description S nama territory from employees, dari tabel employees dijoinkan dengan employee territories et itu tadi itu apa sih variabelnya on employee ID sama dengan et employee ID. Nah, kita joinkan lagi dengan territories T on dengan kriteria et territory ID sama dengan T .territory ID. Ordernya dilakukan oleh last name begitu. Lanjut. Bisa dilanjut. Oke, nomor 6 adalah tampilkan nama customer, order ID, tanggal order beserta nama shipper yang mengirimkan barangnya. Nah, di sini jadi kita itu langsung select C company name, S nama customer, order ID, O.order date, S company name, as S nama shipper. From orders O, join customer C dengan kriteria O.customer ID sama dengan C.customer ID. Kita joinkan lagi dengan shippers S on O.strip underscore via sama dengan S.shipper ID. Itu juga ship via itu adalah sebuah tabel yang tabelnya itu terletak di, pokoknya ada deh, itu tabelnya itu ada di kok guys, ada di Northwind, namanya emang ship via. Itu kayak ibaratnya pengiriman tersebut dilakukan lewat apa gitu. Nah ship via itu ya kayak gitu guys. Nah itu order by-nya dilakukan oleh C.company name. Jadi untuk outputnya sendiri ada di sebelah kanan, yaitu langsung nanti muncul nama customer, order ID, order date, dan nama shippernya. Karena yang diminta untuk ditampilkan itu sesuai soalnya. Oke lanjut. Sebentar ya guys, kita masih mencari soalnya, tadi slide-nya nggak sengaja kepencet. Kalau nggak salah sampai bab B nomor 6 deh. Ini kan nomor 4 ini. Nomor 7 berarti sekarang. Nah, nomor 7 adalah tampilkan nama-nama supplier beserta nama kategori barang yang disuplainya. Jadi di sini ya kita langsung select S.company name, S nama supplier, C.category name, S nama kategori. Dari tabel supplier terus dijoinkan ke tabel products on dengan kriteria S.supplier ID sama dengan P.supplier ID. Terus kita joinkan lagi dengan kategori C on P.category ID sama dengan C.category ID, dan ordernya dilakukan oleh S.company name. Dan outputnya sendiri ada di sebelah kanan, ada di nanti bakal muncul nama supplier dan nama kategori. Yang itu
ya urut sih, dari nomor 1 kan itu huruf AUX kan huruf A, nomor 3 itu Bigfoot huruf B, nomor 6 huruf C, dan begitu seterusnya. Jadi ya diurutkan berdasarkan juga dari apa sih, nama supplier itu huruf A ke Z gitulah. Oke, lanjut. Nah, selanjutnya adalah bab C. Dan di bab C sendiri ini adalah pembahasannya select multi table dengan syarat. Jadi tampilkan nama-nama produk, harga, serta nama kategori untuk produk yang kategorinya beverage dan harganya di bawah $10. Nah, ini kita langsung select p.product_name as nama produk, p.unit_price as harga, c.category_name as nama kategori. From products P, dari tabel products P, dari tabel products P, kita joinkan dengan kategori C dengan kriteria p.category ID sama dengan c.category ID. Where lah nang di. Nah, itu kita masukkan ke c.category name sama dengan beverage. Nah, ini buat kriterianya guys ya. Jadi kriterianya karena diminta dari soal itu adalah kita harus kategorinya beverage dan harga di under $10. Ya, kita langsung c.category name sama dengan kategorinya adalah beverage dan kategorinya under $10. Nah, jadi kategori pertama itu beverage dan kategori kedua adalah under $10. Ordernya dilakukan oleh unit price dan itu ascended. Jadi ascended ya diurutkan based on harganya dari yang paling murah, paling kecil. Jadi itu untuk outputnya muncul yang harganya $4,5 dan juga $7,75 gitu. Lanjut. Oke, selanjutnya adalah tampilkan nama perusahaan, customer asal USA, order ID, transaction yang pernah dilakukan sebelum tahun 1997, serta tanggal pembelian terurut berdasar tanggal pembelian. Nah, kita langsung saja select c.company name as nama perusahaan, o.order ID as ID transaksi, o.order date as tanggal pembelian. From dari tabel O, orders O, joinkan dengan customer C on dengan kriteria o.customer ID sama dengan c.customer ID. Where c.country yang dimana kategori country-nya adalah USA karena yang diminta dari soal adalah USA, dan juga sebelum tahun 1997. Jadi o.order date kurang dari 1997 0101 gitu. Order by-nya dilakukan oleh order date dan itu ascended. Jadi diurutkan hal ini diurutkan berdasarkan order tanggal pembeliannya. Jadi yang kurang dari tahun 97 kriterianya yang dari USA, dari Amerika, dan juga diurutkan sebelum tahun 97. Jadi ascended dari yang terkecil gitu. Oke, lanjut. Lanjut Kak. Nomor 8, untuk produk yang harganya $5-10, tampilkan nama-nama supplier beserta nama kategori barangnya. Jadi di sini kita langsung select s.company name as nama supplier, c.category name as nama kategori, from suppliers S, join products P on s.supplier ID sama dengan p.supplier ID. Kita joinkan lagi dengan kategori C on p.category ID sama dengan c.category ID, di mana dengan kriteria unit price-nya di antara 5 sampai 10, between 5 and 10. Order by s.company name. Jadi di sini kita langsung masukkan kriterianya 5 sampai $10. Jadi di sini ya udah sih, kita tinggal munculin nama supplier dan nama kategorinya yang barang tersebut di antara 5 sampai $10. Jadi di situ tuh ya ada nama supplier yang pertama kayak exotic liquids, nama kategorinya itu condiments. Yang kedua adalah G-Day made. Di situ nama kategorinya adalah grains atau cereals. Yang selanjutnya adalah links by silk. Itu kategorinya adalah seafood, dan begitu selanjutnya. Kalau aku bacakan semuanya ada ribuan coy, atau ratusan ya, gak salah deh. Oke, lanjut. Nah, yang terakhir adalah bab D. Nah, jadi di bab D ini kita akan membahas self join dan outer. Jadi sebentar, belum.
Nah, ini kok jawabannya pendek banget, Bang? Karena di sini kita itu diminta cuma apa ya? Itu kan jika E1 many dan E2 one, tunjukkan key di E1 dan E2 yang digunakan untuk menjoin E1 dan E2. Mana yang menjadi manajer tabel E1 atau E2? Nah, di pertanyaan ini kita itu cuma diminta kayak logika aja gitu loh. Jadi bukan bukan hasil apa ya? Bukan hasil apa sih? Query-nya gitu loh. Jadi cuma logikanya aja. Nah, jadi untuk yang E1 atau E2 yang jadi manajer, mana yang jadi manajer E1 atau 2? Jadi yang jadi apa sih manajer itu adalah tabel E2. Loh kok bisa gitu. Nah, jadi kita itu kayak lebih ke harus menghubungkan tabel employee dengan dirinya sendiri. Caranya gimana? Ya kayak gini sudah. E1 reports underscore TO sampai dengan E2 dot employee ID. Jadi kita langsung bikin alias, ibaratnya itu E1 nanti itu sebagai bawahan dan E2 sebagai pimpinan. Terus untuk tahu siapa bosnya atau siapa manajernya, itu ya tinggal ya udah kayak gini aja, e1.reports.to sampai dengan e2.employee.id seperti itu. Jadi untuk maksud yang dari reports.to ini, kalau kalian punya database-nya Northwind, itu nanti bisa dianggap isinya itu ID dari atasan-atasannya gitu. Nah, untuk yang kolom employee ID itu ID dari orang itu sendiri. Jadi kalau misalnya ada at some point itu nanti nilainya sama, itu berarti bawahannya itu ibaratnya apa ya? Ibaratnya bawahan itu akan melapor ke pimpinan tersebut lah gitu. Jadi ya udah e1.reports.to sama dengan e2.employee.id. Jadi ya seperti itulah logikanya, guys. Jadi kayak kita itu menggabungkan tabel employee ID dengan employee ID itu sendiri gitu. Jadi caranya tinggal pakai ya gini aja sama dengan gitu. Oke, lanjut. Wow. Selanjutnya adalah nomor 6. Tampilkan nama lengkap employee serta nama lengkap pimpinannya jika E1 many dan E2-nya adalah one. Ini soal kayak lanjutan dari yang tadi lah ya. Ya, select langsung e1.employee.id as ID bawahan. E1 itu ya. Jadi ini tuh sudah ada tuh guys ya. E1 employee ID ya. Yang E1 itu ID bawahan. E1, nah itu kriterianya E1.first name, langsungnya kita kayak garis-garis, koma spasi, garis-garis, petik 1, spasi, petik 1, garis-garis, E1.last name as nama bawahan, E2.first name, garis-garis, petik 1, spasi, petik 1, garis-garis, E2.last name as nama pimpinan. From employees E1, kita joinkan dengan employees E2 on e1.reports_to sama dengan e2.employee.id gitu. Jadi ini emang agak berkesinambungan ya sama yang sebelumnya, meskipun ya sama sih. Jadi logikanya itu ada di itunya guys. e1.reports.to sama dengan e2.employee.id. Lanjut. Nah, ini adalah nomor 9. Tampilkan nama lengkap bawahan serta nama lengkap pimpinannya, termasuk pimpinan yang tidak memiliki bawahan dan bawahan yang tidak memiliki pimpinan. Jadi langsung kita select e1.first name garis-garis petik 1 spasi petik 1 garis-garis seperti itulah, pokoknya e1.last name as nama bawahan, e2.first name, e2.last name as nama pimpinan, seperti itu. From employees E1 full. Nah, itu yang paling penting di sini itu adalah full outer join employees E2 on e1.reports.to sama dengan e2.employee.id. Jadi sebenarnya untuk outputnya sendiri ya itu nanti ada di sebuah kondisinya di mana ini bakal, nah itu guys, kalau aku panjangin ya itu kita ada yang 00.
Itu harusnya kelihatan lah ya. Ini aku sambil modif-modif juga di PPT-nya. Nah, itu yang kayak nomor 10 tuh. Di sini ada nih. Nomor 10 itu 0. Kenapa? Karena yang diminta dari soalnya itu kan adalah serta nama lengkap pimpinan yang termasuk pimpinan tidak memiliki bawahan, bawahannya nggak juga punya pimpinan. Jadi yang 00 pun itu juga dimasukkan karena full outer join gitu ya. Oke, lanjut. Dan ini adalah nomor terakhir, nomor 10. Tapi di sini anggap kok nulisnya 1, mungkin dari soalnya typo ya guys. Harusnya ini 10. Tampilkan supplier name, product name, unit price, dan customer name yang pernah memesan. Nah, jadi di sini adalah select s.company name s nama supplier, p.product name s nama produk, p.unit price s harga unit, c.company name S nama customer. From dari tabel supplier kita joinkan dengan products P on supplier ID dengan kriteria yaitu S supplier ID sama dengan P supplier ID. Kita joinkan dengan order details. Kita joinkan lagi dengan orders. Dengan orders kita joinkan lagi dengan customers. Dengan masing-masing kriterianya adalah E.product ID sama dengan OD.product ID. Dan selanjutnya adalah on order ID, OD.order ID, sama dengan juga O.order ID gitu guys ya. Kriterianya masing-masing dan nanti outputnya akan seperti nama supplier, terus juga nama produk, harga unit, dan nama customer. Nanti muncul seperti itu lah ya. Oke, ini karena sudah termasuk bagian terakhir ya. Jadi sekian dari kelompok kami, mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ini saya tutup dari presentasi ini. Terima kasih.